Guys, kali ini saya akan membahas mengenai cara melakukan transaksi jual beli di akhir zaman. Tonton terus. Firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu 13 ayat 17, tidak seorang pun yang bisa membeli dan menjual kecuali mereka yang menerima tanda binatang itu. Jadi semua orang akan diblokir aktivitasnya, di mana mereka tidak akan bisa bekerja, mereka tidak akan bisa membeli, menjual, dan aktivitas lainnya kecuali mereka mau menerima tanda itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tidak mau menerima tanda itu, sebab ganjaran bagi orang yang menerima tanda itu adalah sangat. Itu bisa kita baca pada Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Lantas, bagaimana cara kita untuk melanjutkan kehidupan kita? Apakah nanti kita tidak akan makan jikalau kita tidak menerima tanda itu? Pertanyaannya, adakah cara yang bisa kita lakukan untuk bisa membeli dan menjual atau melakukan transaksi tanpa harus menerima tanda itu? Jawabannya ada. Baik, sebelum saya memberitahukan apa rahasianya, maka perlu kita ketahui dulu kemungkinan bagaimana sistem itu bisa terjadi. Sistem itu sendiri sebenarnya saat ini sudah mulai diimplementasikan ya. Hanya saja saat ini masih dalam tahap uji coba atau permulaan. Tapi sistem itu akan mulai dijalankan secara full jikalau apa yang dinamakan Great Reset telah terjadi. Bagaimana Great Reset akan terjadi? Great Reset akan terjadi ketika internet dimatikan di seluruh dunia secara global. Ada beberapa modus yang akan dilakukan untuk men-shutdown internet tadi. Salah satu yang sering kita dengar adalah misalnya badai matahari. Sering dikatakan bahwa jika badai matahari terjadi, maka internet seluruh dunia akan padam. Walaupun kita ketahui bersama bahwa sebetulnya internet itu berada dari bawah laut ya. Nah, jadi itu adalah beberapa alasan. Lalu yang kedua yang akan mungkin bisa terjadi adalah serangan dari hacker ya. Beberapa para tokoh dunia telah mulai mengkampanyekan ini bahwa ada kemungkinan para hacker akan men-shutdown internet di seluruh dunia. Lalu kemudian alasan yang lain ada mengatakan mungkin satelit terbakar dan lain sebagainya. Intinya, semua hal itu akan membuat internet di seluruh dunia menjadi padam sementara. Ingat, sementara. Pertanyaannya, mengapa internet menjadi sangat krusial dan sangat fatal ketika hal itu terjadi? Jawabannya adalah karena seluruh sistem perbankan kita itu sangat bergantung kepada internet. Jikalau internet secara global mati, maka sistem keuangan akan kacau. Anda tahu sendiri bahwa orang mengambil uang di ATM itu adalah dengan internet. Orang melakukan printing money, mencek saldo dan segalanya itu dengan internet. Bank Indonesia dengan bank lainnya melakukan transaksi dengan sistem internet. Lalu bursa efek dan pasar saham segalanya itu melakukan transaksi dengan internet. Seluruh sistem perbankan gunakan adalah internet. So, inilah yang akan membuat sistem keuangan dunia menjadi kacau balau. Ketika sistem itu kacau balau, maka akan dimunculkanlah sebuah sistem baru yang dinamakan dengan Great Reset. Dan ketika itu terjadi, maka orang-orang yang memiliki uang atau simpanan di bank, baik deposito atau yang lainnya, maka mereka tidak akan bisa lagi mengambil uang mereka jikalau mereka tidak menerima sistem yang baru itu. Seperti apakah sistem yang baru itu? Sistem yang baru itu dinamakan dengan cashless monetary, yaitu segala keuangan kita akan berubah menjadi bentuk digital. Jadi tidak lagi kertas fisik, tapi akan digantikan menjadi angka-angka seperti kalkulator. Jadi sungguh sebuah magic yang sangat hebat sekali ya. Orang-orang bisa menerima uang mereka hanya bentuk angka-angka saja. Mereka bekerja siang dan malam membanting tulang, tapi hanya digaji dengan angka-angka.
So, sebenarnya ini adalah sebuah jebakan jika Anda belajar lebih dalam lagi mengenai sejarah awal keuangan dunia. Nah, orang-orang yang ingin memiliki uang digital ini, maka mereka harus memiliki yang namanya wallet atau dompet digital. Dompet digital ini akan berbentuk chip. Jadi semua orang akan memiliki chip masing-masing di tangan mereka, dan mereka akan membayar belanja mereka atau membayar pegawai mereka dengan cara menekan angka-angka, lalu angka itu akan tertambahkan secara otomatis. Tentunya ada sistem yang akan mengatur hal itu. Namun sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tidak ingin mengikuti sistem itu. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa tetap melakukan transaksi jual beli tanpa harus menerima sistem itu? Jawabannya adalah emas. Sekali lagi saya ulangi, emas. Emaslah yang akan menyelamatkan kehidupan Anda di masa Antikris Dajjal itu. Sebab emas adalah uang yang sesungguhnya. JP Morgan mengatakan gold is money, other is credit. Uang sesungguhnya adalah emas, yang lain hanya kredit. Jadi emas adalah uang yang sesungguhnya. Jadi sejak dahulu orang melakukan transaksi dengan dua cara. Yang pertama, barter antara barang dengan barang. Seseorang mungkin memiliki rempah-rempah, lalu yang lain memiliki daging atau ayam. Lalu mereka bertukar dan terjadilah pemenuhan kebutuhan masing-masing. Lalu yang kedua adalah membeli dengan emas. Lantas bagaimana cara kita membelanjakan emas yang kita miliki ketika semua orang harus memiliki wallet digital? Gampang saja. Anda bawa saja emas Anda ke penukar emas. Anda katakan, saya butuh beras, saya butuh ini, saya butuh sembako, saya butuh minyak, saya butuh ini, tapi saya tidak punya uang digital karena saya tidak memiliki wallet digital. Yang saya miliki adalah emas. Apakah kamu mau menerimanya? Jawabannya, mereka pasti menerimanya. Sebab emas akan tetap diperdagangkan hingga kiamat terjadi. Hingga akhir dunia, emas tetap akan diperjualbelikan secara fisik. Jadi emas bisa dipertukarkan dengan barang yang kita butuhkan. Tentunya sebagai orang yang tidak memiliki wallet digital, tentu kita harus memberikan sedikit diskon atau kemurahan agar orang yang menerima emas itu bisa tertarik untuk bertukar dengan kita. Jadi dia bisa membelikan beras, dia bisa membelikan roti, dia bisa membelikan minyak bagi kita, lalu dia mendapatkan emas kita. Jadi demikianlah rahasianya bagaimana cara kita melakukan transaksi di akhir zaman jikalau kita tidak menerima tanda binatang itu. So bagi Anda saat ini yang punya uang di bank, terutama jikalau itu agak banyak, atau mungkin Anda punya deposito, sebaiknya Anda segera tarik uang Anda dari bank, lalu Anda belikan emas, lalu Anda timbun. Tapi dalam hal ini adalah emas fisik ya, bukan emas digital gitu. So demikianlah video kita kali ini. Thank you for watching and God bless you.